kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan para pendengar dan jemaat yang berada di rumah untuk bisa memahami, mengerti firman Tuhan yang akan diuraikan. Dan juga meminta supaya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan hamba untuk dapat menguraikannya. Di dalam nama Yesus, batu dan jam ini hamba serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu kasih dan rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Kita melihat dalam Ratapan pasal ketiga ayat yang 22 dan 23. Bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan, bahkan baru setiap hari. Pertanyaannya, kepada siapakah kasih dan rahmat Tuhan tersebut? Apakah kepada semua orang? Atau hanya ditujukan kepada anak-anak Tuhan atau orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Renungan kita pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini akan memberikan jawabannya. Kita akan menemukan jawabannya di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan belajar satu tokoh dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Yusuf. Kita akan belajar kepada Yusuf. Dan di situ kita akan menemukan bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10, kita akan melihat bahwa Yusuf tidak pernah berkompromi dengan dosa. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Kita lihat pada ayat yang ke-8 dalam pasal 39 berkata seperti ini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Kalimat tetapi Yusuf menolak. Apa yang melatar belakangnya akan kalimat tersebut? Ada suatu hal yang terjadi. Sehingga Yusuf menolak akan tawaran dosa yang ditawarkan kepada dia oleh istri Potifar. Istri Potifar merayu Yusuf. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menolak akan tawaran dosa itu. Tawaran dosa identik dengan yang menyenangkan. Dosa identik dengan hal-hal yang menggiurkan. Dosa identik dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang enak Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Di saat Yusuf diperhadapkan dengan hal yang menggiurkan, tetapi Yusuf tetap menolak akan tawaran tersebut. Dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Dia tidak mau melakukan yang namanya jahat di mata Tuhan. Dia tetap pada prinsipnya bahwa dia tidak mau mencemplungkan dirinya di dalam perbuatan dosa, atau dalam arti berkompromi dengan dosa. Mumpung tidak ada orang yang melihat, mumpung tidak ada orang di dalam rumah itu, tetapi Yusuf tetap tidak mau melakukan. Oleh karena itu sudah terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang dilakukan oleh Yusuf, cara dia menolak akan dosa, dengan penuh prinsip, tawaran dosa itu dia tetap menolaknya. Dan juga apa yang dilakukan oleh Yusuf di saat dia tidak berkompromi dengan dosa, yaitu Yusuf tidak mendengarkan bujukan dosa tersebut. Begitu juga dengan kita, jangan dengar bujukan dosa. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan bahwa walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Ingat,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Dunia menyodorkan kepada kita hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Dunia akan membujuk kita agar supaya kita masuk di dalamnya. Itu yang terjadi kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau mendengarkan akan bujukan dari dosa. Walaupun yang dikatakan adalah hal yang indah, hal yang menyenangkan, tetapi Yusuf tetap tidak mau mendengarkan. Karena dia tahu itu adalah perkataan setan. Dia tahu itu perkataan dari iblis yang tidak perlu didengarkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan kita mendengarkan perkataan dari setan. Karena perkataan dari setan itu mengandung dosa. Jangan kita mendengarkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadilah sama seperti Yusuf. Tidak mau mendengarkan perkataan dosa. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berkompromi dengan dosa, akan ada akibatnya. Saya bisa katakan, bila kita berkompromi dengan dosa, hanya menikmati senang sementara. Kita hanya akan merasakan kesenangan sementara kalau kita berkompromi dengan dosa. Contoh dalam kebenaran firman Tuhan, kasus yang dialami oleh Akan. Di saat Tuhan berkata bahwa jangan sekalipun mengambil harta milik dari orang-orang Amori yang diserang oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akan di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat 20 dan 21 berkata seperti ini. Akan menjawab, benar, aku telah berdosa terhadap Tuhan Allah Israel. Inilah yang telah kulakukan. Ingat, ini yang telah kulakukan. Aku melihat di antara barang-barang itu jubah yang indah buatan Siniar, mengingin 200 sikal perak dan sebatang emas seberat 50 sikal. Aku menginginkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diperlihatkan oleh dunia kepada kita? Satu hal yang menarik, akan jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan dari apa? Aku melihat, akan melihat hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Di depan mata dia ada suatu materi yang dia pikir bisa membuat dia menikmati kesenangan. Oleh karena itu dia menginginkannya. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, akibat yang dialami oleh Akan setelah dia melakukan adalah hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kita mengambil contoh kepada Akan. Karena ada satu konsekuensi kalau kita berkompromi dengan dosa. Yosua pasal 7 ayat 25 berkata seperti ini. Tuhan pun akan mencelakakan engkau saat ini. Di saat akan berkompromi dengan dosa, dia mau merasakan kesenangan. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, dia belum menikmati akan kesenangan dari harta yang dia ambil. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mencelakakan dia. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada ayat yang ke-25 pasal yang ke-7, Tuhan pun mencelakakan engkau saat ini. Kemudian semua orang Israel melemparinya dengan batu, membakar dengan api, melempari dengan batu. Setelah melempari dengan batu, apa yang terjadi? Tentunya akan mati. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berani berkompromi dengan dosa, ya akan kita alami adalah hal yang menyedihkan. Oleh karena itu jangan berani-berani kita berkompromi dengan dosa. Yang kedua, jangan marah bila difitnah. Kita melihat di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal yang 39 ayat 11 sampai ayat yang ke-20, kasus peristiwa yang menimpa Yusuf.
dia difitnah oleh istri Firaun. Apa yang dikatakan oleh istri Firaun? Istri Firaun mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dia memutarbalikkan fakta. Pada ayat yang ke-17 mengatakan, ia mengatakan pada semua minyak cerita yang sama yang dia katakan pada orang-orang yang berada di situ. Katanya, hamba Ibrani yang kau bawa ke sini berusaha mempermainkan aku. Ayat yang ke-18. Akan tetapi ketika ia datang mendekatiku, aku menjerit, ia melarikan diri dan meninggalkan pakaiannya. Suatu peristiwa yang terjadi yang diceritakan terbalik oleh istri Potifar. Dia memfitnah akan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, jangan marah bila kita difitnah. Karena Yusuf tidak marah di saat dia difitnah oleh istri Potifar. Dia diam. Tetapi Bapak Ibu, yang kita harus tahu, diam bukan berarti kalah. Diam akan membuat kita meraih suatu kemenangan. Ada satu ilustrasi tentang burung Raja Wali dan burung gagak. Pada satu saat burung Raja Wali sedang terbang, burung gagak hinggap di punggung burung Raja Wali. Burung gagak itu mematok akan burung Raja Wali. Tetapi apa yang dilakukan burung Raja Wali? Dia hanya membiarkannya. Burung Raja Wali tidak melawan. Dia membiarkan akan kepalanya dipatok oleh burung gagak. Tetapi yang dilakukan oleh burung Raja Wali, dia diam, dia tidak melawan, tetapi dia terbang semakin tinggi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin tinggi, akhirnya burung gagak kehabisan oksigen. Burung gagak jatuh sendiri. Pelajaran apa yang kita ambil dalam cerita ini? Jangan lawan akan kejahatan itu. Jangan lawan akan kejahatan itu. Yang terakhir, orang benar disayang Tuhan. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada Yusuf pada ayat yang ke-21. Ya, Tuhan menyertai Yusuf dan terus menunjukkan kebaikannya kepada Yusuf, sehingga kepala penjara mulai menyukai Yusuf. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kebaikannya. Tetapi ingat, ada kata terus. Dan terus menunjukkan kebaikannya kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena Yusuf tidak mau berkompromi dengan dosa. Yusuf tidak marah bila difitnah. Oleh karena itu, Yusuf menjadi orang yang disayang Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yusuf? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-22, Kejadian pasal 39, berkata seperti ini. Ketika kepala penjara itu mengangkat Yusuf sebagai pengawas semua tawanan. Kepala penjara mengangkat Yusuf sebagai pengawas. Yang dilakukan Allah kepada Yusuf, Tuhan memakai kepala penjara untuk mengangkat Yusuf menjadi pengawas tawanan. Itulah dampak yang terjadi kepada Yusuf. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Orang yang tidak marah bila difitnah. Oleh karena itu, kasih sayang Tuhan ada di dalam kehidupan Yesus. Maukah kita merasakan kasih sayang Tuhan? Bila mau Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kompromi dengan dosa. Jangan marah bila difitnah. Hal yang kedua yang dialami oleh Yusuf, selain dia diangkat menjadi pengawas tawanan, Yusuf menjadi orang kepercayaan dari kepala tawanan. Ayat yang ke-23, bagian A berkata seperti ini. Kepala penjara mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam penjara kepada Yusuf.
Mengapa itu terjadi? Itu semua karena perbuatan Tuhan kepada Yusuf. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita melihat kisah dari Yusuf, kita akan melihat bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak akan berkesudahan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kepada orang yang mau berkompromi dengan dosa, hanya akan mengalami suatu kesedihan. Tuhan menutup jalan bagi orang yang berkompromi dengan dosa. Melainkan Tuhan membuka jalan bagi orang yang benci terhadap kejahatan atau benci terhadap perbuatan dosa. Hal tersebut bisa kita lihat pada Yusuf. Yusuf yang tidak berkompromi dengan dosa mengalami malapetaka yang berakhir dengan sukacita. Apa yang namanya Yusuf? Dia mengalami malapetaka tapi berakhir dengan sukacita. Beda dengan Akab yang berkompromi dengan dosa berakhir dengan menyedihkan. Kisah Yesus membuktikan bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Hal tersebut akan menjadi bagian orang tidak berkompromi dengan dosa. Sebagaimana pengalaman dari Yusuf bisa menjadi pengalaman kita, asalkan kita tidak berkompromi dengan dosa. Jauhilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kesederhanaan dan keterbatasan. Tapi sekiranya Engkau memperjelas kembali kan firman-Mu ini ya Bapa. Dan pada saat hamba mau berdoa, kira damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, menyertai umat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.